Umi, alhamdulillah sambil sedih-sedih bahagia. Iya. Musab tadi sudah istoran di depan mihrab masjid, Iya. disaksikan banyak orang Iya. membacakan surah Al-Kafirun sampai surah An-Nas. Iya. Umi ada ekspresi yang spontan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu dengan channel kesayangan kita, Yanmu Official. Dukung terus channelnya, like, share, and subscribe. Baik, teman-teman semua, siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Santri Deki yang alhamdulillah sudah hatam 30 juz, Masya Allah. Nah, kita nanti akan tanya-tanya bagaimana bisa hatam ya, terkait dengan perjalanannya, mungkin cara-caranya ya, tips-tipsnya, triknya juga seperti apa. Karena ini beliau ini hatam itu di usia yang sangat belia ya, SMP gitu ya. Yang mana di Deki ini SMP targetnya adalah 15 juz ya. Nah, gitu. Baik. Kita langsung ya ke Musab. Musab, mungkin kita pengen kenalan dulu ya. Mas Mukal Kamil, siapa nama lengkapnya Musab? Ismi Mus'ab Faturrahman. Iya. Panggilannya Mus'ab. Agamanya Mushab ya? Iya, Sir. Mushab. Ya. Nah itu ya, ini dipanggilnya Mushab. Baik, ini nih kita ini lagi ngobrol-ngobrol dan akan nge-share ke teman-teman di Yanmu Official. Baik nih, Musab, yang pertama Ustaz tanyakan itu terkait dengan ini apa? Kenapa pengen pesantren? Nah itu. Pengen Ya, pesantren. silakan. Jadi kalau saya ingin pesantren, lebih tepatnya karena melihat orang lain seperti Oh, itu, gitu. melihat kabar, Iya. mendengar kabar orang lain, dan kebetulan dari keluarga besar saya ada abang sepuh yang menjadi role model utama dan beliau luar biasa sekali di pondoknya. Itu awal mula saya tergerakkan hati saya untuk saya ingin deh masuk pesantren. Oh gitu, Masya Allah. Dan kenapa memilih Deki? Saya tanya itu, kenapa Ya, memilih Deki? itu juga sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Iya. Itu tergerakkan lagi oleh abang saudara saya lagi itu. Abang saudara saya itu seperti abang sendiri. Masya Allah, siapa namanya kalau boleh tahu itu? Siapa tuh? Fahri Muhammad Arif, beliau alumni SMP IT dan SMA IT Pondok Pesantren Al-Kafi. Masya Allah, iya. Baik, berarti alhamdulillah ya, berarti itu motivasinya ya. Ya. Nah, nih yang ditanyakan lagi, itu kan sekarang alhamdulillah sudah hatam tuh 30 juz ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah nyimak kan terkait dengan bacaan terakhir juga dengan doanya ya, doa apa? Doa hatam. Doa taman. Doa hataman itu kita sudah. Nah, yang kita tanyakan itu kok bisa gitu selesai 30 juz. Itu seperti itu gimana gitu, karena kan targetnya cuma 15 juz kalau SMP, tapi kok bisa kecapai lebih dari gitu lebih gitu dari 30 juz. Bagaimana itu ya? Sebenarnya kalau menurut saya, Ustaz dan teman-teman Ilmu Official, pada dasarnya kita akan bisa melebihi potensi diri bila ada semangat yang tinggi dan punya suatu tujuan yang ingin dicapai, dan itu hal yang luar biasa bila kita bisa mencapai suatu tujuan. Oh, jadi ada potensi ya? Ya. Oh, terus gimana lagi tuh? Itu dasar pertama ya? Ya, jadi ada niatan yang besar, ada target yang luar biasa yang ingin dia capai. Iya. Setelah itu dia mulai mencari tahu bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkah agar bisa mencapai suatu tujuan tersebut. Masya Allah. Jadi setelah udah ada niat baru niat. Bagaimana actionnya gitu ya? Nah, itu gimana cara-caranya gitu. Nah, Musab ini kok bisa menemukan caranya, itu gimana tuh cara-caranya itu? Kalau saya pribadi, alhamdulillah tuh saya suka mempertimbangkan atau suka berpikir sih lebih tepatnya, kayak setelah apa yang saya lakukan kadang malam suka saya pikirkan gitu, resikonya, dan buat kedepannya kayak menjadikan ambil hikmahnya seperti itu. Iya. Jadi saya melihat dari beberapa orang yang telah hafil, orang-orang yang telah di pondok, lebih tepatnya saya mencari tahu dan menanya-nanya kepada orang-orang yang lebih paham dunia pesantren dan lebih paham di dalam bidang Al-Quran seperti itu.
menanya-nanya, dan mulailah dari situ terbayang langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang saya inginkan. Nah itu, nih pemirsa nih ya, ini katanya terbayang nih langkah-langkahnya, tapi kan belum di-share nih bagaimana bayangan langkah-langkahnya. Ini perlu karena supaya menjadi inspirasi bagi yang lain ya. Ini targetnya alhamdulillah kecapai tapi bahkan melebihi kan. Nah ini bayangan dari langkah-langkahnya itu seperti apa? Mulai actionnya itu seperti apa nih? Sebenarnya kita harus tahu dulu pertama dari fashion pondoknya itu apa. Semua pondok itu bagus, tapi pasti ada yang menonjolnya. Saya memilih Deki karena angkatan dulu Masya Allah yang banyak tembus nasional, juara sampai internasional. Dan gurunya juga Masya Allah luar biasa yang membimbing saya dari bacanya yang terbata-bata sampai seperti ini. Alhamdulillah lebih bagus dari sebelumnya. Jadi pertama ini di pesantren Deki ini kan Quran berarti ya, passionnya kan kelihatannya kan Al-Quran tuh ya. Nah terus mulai ke ngafalinnya supaya selesai melebihi target itu gimana? Kan susah itu, bisa ya kan memanage waktu supaya itu gimana nih, bisa perlu di-share. Baik Ustaz. Sebenarnya itu dalam halaqah kalau di pesantren Darul Quran Mulia ada 3 waktu. Iya 3 waktu betul. Kebanyakan orang dari santri-santri baru memikirkan 3 waktu halaqah dalam satu hari, dan per halaqahnya rentang jarak waktunya sekitar 1 jam dari betul. Selesai ibadah sholat asar, maghrib dan subuh. Nah itu yang membuat santri tidak biasa menghafal atau bisa dibilang kurang semangat atau tidak punya tujuan yang besar karena dia memikirkan bagaimana saya bisa ngaji betah selama 1 jam halaqah saja. Ditambah lagi sekarang 3 jam untuk 1 harinya. Iya betul. Mereka langsung memikirkan berapa lama gitu. Tidak pelan-pelan. Sebenarnya kalau menurut saya jangan memikirkan hal yang terlalu berat untuk diri kita, untuk di awal-awal. Kita mulai dari hal yang biasa mungkin sepertinya target-target kecil. Mungkin halaqah pertama saya tilawah dulu deh setengah juz. Nanti halaqah kedua nambah lagi 5 halaman. Jadi target-target kecil yang membuat santri tidak semangat halaqah dan belajar mungkin juga karena dia tidak ada target. Bila ada target, mereka sudah pesimis, kayak tidak kuat gitu, tidak sabar gitu maunya cepat dan instan. Oh gitu, iya. Jadi mungkin kebanyakan orang itu melihat ini udah 30 juz gitu, padahal ada prosesnya. Tapi itu berawal dari target-target kecil ya? Target kecil. Saya ngapal dulu selama 15 menit 2 baris. Oh gitu ya? Gitu. 2 baris, 15 menit 2 baris. Jadi kalau sehari itu, kalau waktu dulu ya, waktu santri baru itu pertama kelas 7 itu ngapalin nyetor ke Ustadz itu berapa ya? Kisaran setengah sampai 1 halaman. Tapi saya waktu dulu juga seringnya setengah halaman dulu. Masya Allah, ternyata pernah seorang setengah halaman juga nih ya. Jadi jangan merasa ini ya, kalau setengah halaman kan ada nih banyak juga di kelas 7 yang minder gitu. Setoran nih setengah halaman, bahkan ada yang mungkin kurang dari setengah halaman. Tapi justru Musab juga gitu yang ngalamin ya? Setengah halaman, bahkan ada yang kurang dari setengah halaman, nggak pernah? Pernah tidak setoran 2 kali. Oh, tidak setoran. Pernah tidak setoran juga tuh, Masya Allah. Belum menemukan caranya juga. Oh, itu karena belum tahu caranya ya. Berarti mungkin yang pertama tadi apa, target-target kecil dilaksanakan gitu ada ya. Semangat yang tergerakkan untuk menggapai target-target itu terselesaikan. Iya betul. Baik nih ya. Jadi gitu teman-teman ya. Target yang kecil dulu nih, apa yang ringan dulu ya gitu. Nah, setelah beberapa waktu tuh itu istiqomah setor berapa? Setelah lama misalkan udah kan setengah halaman, itu gimana itu? Saya setengah halaman ngafal sekitar 1 sampai 2 bulan. Oh gitu, 1 sampai 2 bulan di kelas 7 itu ya? Nah baru setelah itu saya nyoba nambah setengah halaman lebih. Mungkin lebih tepatnya saya harus memikirkan gimana biar saya atau agar saya bisa mencapai target Deki rata-ratanya atau standarnya, yaitu 1 halaman. Saya mengevaluasi diri saya setiap malam atau setiap halaqah maghrib. Saya hitung-hitung, dan lebih tepatnya kita atau saya sepertinya harus mengutamakan Al-Quran. Seperti ada waktu kosong, seperti di siang hari ada waktu 2 jam, maka
gunakan waktu itu saya gunakan untuk Al-Quran setengahnya. Saya sisihkan sedikit demi sedikit waktu-waktu kosong. Jadi Al-Quran ada waktu khusus, bila tidak diutamakan seperti itu. Oh, jadi setelah tadi kan sudah ya, berarti harus ada waktu yang diutamakan. Menambah waktu-waktu di luar jam halaqah ya. Iya, Masya Allah. Nah, bagus ya itu sebagai ya motivasi untuk kita. Oke. Kemudian begini, Musab ya. Nah, itu udah selesai tuh. Mungkin kita nanya, ada gak fase atau satu waktu di mana Musab nih lagi sulit nih ngapalin gitu? Ada gak itu kapan tuh itu? Itu pasti ada, dan di juz berapa gitu? Fase kalau masalahnya sih beda-beda ya. Oh, beda-beda ya. Lebih tepatnya kisaran juz 21 sampai 26. Oh, itu ya. Itu agak-agak sulit ya. Itu mulai pikiran kacau. Oh, gitu ya. Fisik juga mulai tidak karuan. Oh, gitu. Iya. Tapi alhamdulillah setelah itu ya. Alhamdulillah. Dilanjut terus ya supaya bisa mencapai target itu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, ini Musab nih luar biasa nih. Ini teman-teman tadi sudah disampaikan ya sama Musab bahwa memang ya jangan terlalu mikir yang jauh-jauh dulu gitu ya. Dari yang kecil, step by step, dia step demi step. Masya Allah. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu gini, kan Musab ini waktu yang paling enak ngapalin itu kapan tuh? Maksudnya cepat masuk gitu ngapalinnya itu? Cepat masuk sebenarnya satu waktu dan dua kemungkinan. Iya, apa itu? Yang pertama mungkin pada subuh sama sebelum subuh, satu paket lah sebelum subuh sampai jam 6 itu kan masih fresh banget ya hafalnya. Kalau masalah situasi atau keadaan setelah istirahat siang dan setelah makan. Jadi kalau belum makan atau lelah itu ngafalnya agak terbebankan, maksudnya lebih tepatnya susah untuk dihafalkan, lupa ingat. Oh gitu, iya. Jadi ngelihat kondisi yang agak fresh gitu ya. Yes, yang enak lah, yang nyaman gitu ya. Di awal hari ya. Udah banyak pikiran tuh. Iya, biar baru bangun tidur. Itu ya. Betul. Masya Allah tuh ya, waktu yang tepat itu ngapain seperti itu. Baik ya, Masya Allah, ini banyak sekali motivasi dari Musab nih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin lebih terkait dengan orang tua. Yes. Musab ini kan tentu ini dipesantrenkan juga memang karena ada orang tua yang sangat mensupport, betul? Yes. Nah, ini yang saya tanyakan ini ke Musab, ini setelah khatam ini Musab ya, yang paling akan Musab berikan kepada kedua orang tua ya, itu ya tentu sebagai hadiah tentunya, itu ya selain alhamdulillah bisa pesantren ya, tapi apa yang paling terbesar yang akan Musab berikan yang terbaik untuk orang tua itu? Ya, saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya, oleh karena itu saya menghafal Al-Quran. Tidak ada niat lain. Tapi sebelum saya untuk orang tua juga lebih tepatnya ya lillahi ta'ala, tidak lain, hanya untuk sekedar dunia saja. Oh, itu lillahi ta'ala ya. Terus menghafal Al-Quran untuk kebahagiaan orang tua. Masya Allah ya. Nah, itu pertama kali khatam ngabarin gimana tuh ke Umi atau ke Ali? Ya sedih ya, gimana tuh? Jadi ngabarinnya gimana ceritain tuh, boleh lah kita biar ini. Pertama-tama juga Umi kan kalau pada subuh ngaji sebentar, mungkin kalau lelah tidur istirahat, atau langsung berkegiatan kayak masak, nyuci baju, nyuci piring. Kemarin setelah ngaji Umi masih tidur gitu. Maksudnya setelah itu pas nelpon Umi bangun ya. Terus masih telepon bangun sama Umi, tapi lagi ngaji waktu itu. Ya terlihat muka bahagia. Masya Allah. Gimana cara ngabarinnya, gimana? Kata-katanya seperti apa? Umi alhamdulillah sambil sedih bahagia. Ya. Musab tadi sudah setoran di depan mihrab masjid, disaksikan banyak orang membacakan surah Al-Kafirun sama surah An-Nas. Umi ada ekspresi yang spontan. Masya Allah itu, aduh ya Allah, kebayang ya kalau kita jadi orang tuanya gitu ya. Terus gimana akhirnya tuh? Gimana?
ya sedih ya, nangis gitu ya, haru ya. Bahagia ya. Masya Allah. Itulah teman-teman semua ya, kalau kita sudah punya anak yang hafiz dan memang hafiznya itu untuk kebaikan ya, artinya dia hafal lancar, kemudian juga itu diniatkan untuk lillahi ta'ala dan dihadiahkan kepada kedua orang tua, ini yang luar biasa ini Musab ya. Itu ya sesuatu yang membahagiakan bagi orang tua Musab dan juga keluarga tentunya ya, dan juga tentu bagi guru-guru yang lain itu sangat bahagia sekali di saat ada santri yang sudah hatam 30 juz. Mungkin terakhir pertanyaan Ustadz ya Musab, ini apa pencapaian terbesar ya bagi Musab kalau menurut Ustadz ya, sudah hatam 30 juz ini? Sebelum Ustadz nanya yang terakhir, mungkin Musab Ustadz minta ke Musab untuk membacakan ayat Al-Quran ya, setengah halaman boleh. Insya Allah kita akan menyimak bacaannya. Baru setelah itu Ustadz akan nanya yang paling terakhir. Jadi permintaan Ustadz ini silahkan Musab baca Al-Quran, kita simak. Setelah itu mungkin Ustadz nanya lagi untuk terakhir ya, sebagai penutup. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Inna Allaha bi'ibadihi la khabirun basir. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini yang dibacakan ini gambaran tentang surga ya, Masya Allah ya. Ya Allah, alhamdulillah ya, ini Musab bacaannya luar biasa. Ini kita sangat berbahagia. Ini terakhir ya Musab, permintaan Ustadz, mungkin bukan pertanyaan, tolong sampaikan kepada siapa saja yang mungkin ucapan terima kasih lah. Mungkin ada orang-orang yang sangat berjasa ya dalam kehidupan Musab, karena kita harus bersyukur dan berterima kasih, tentunya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi bagian kesuksesan kita semua. Silakan Ustaz, sampaikan. Ya, saya sangat bahagia bisa mencapai saat ini sekarang, tapi kehebatan saya belum ada apa-apanya tanpa orang-orang yang mensupport saya, yang luar biasa sekali dukungannya dari mereka, yang mungkin saya belum bisa membalas jasa-jasa dan kebaikannya. Yang terutama kepada ibunda saya tercinta, abi saya, termasuk juga setelahnya abang saya,
Ustadz saya, Abang Fahri, Ustadz yang di rumah saya, Ustadz Rizky, Ustadz yang di Deki dari awal saya tahsin sampai saya 30 juz, dari tahsin dengan Ustadz Rosyid Munawar, kemudian halaqah tahfidz selama 2 tahun kurang lebihnya dengan Ustadz Fahmi Amrillah yang jasa beliau Masya Allah luar biasa, yang alhamdulillahnya selama liburan sebelum saya masuk kelas 3 semester 1 ini saya bisa ngaji 2 bulan kurang lebihnya dengan Ustadz Sayyid Bashir, karena bantuan dan dukungan dari Ustadz Fahmi Amrillah. Dan juga tidak luput dari jasa-jasa yang sangat berharga dan pengalaman-pengalaman luar biasa dari Ustadz Ar-Rozi, dan waktu yang diluangkan begitu banyak yang diberikan kepada saya oleh Ustadz Firda. Dan masih banyak lagi teman-teman saya yang mensupport saya, dan seluruh Ustadz Deki yang menghargai saya dan mengasih fasilitas kepada saya agar bisa halaqah 3 kali sehari. Saya turut sungguh-sungguh berterima kasih kepada semuanya yang telah mendukung saya, mendoakan saya, yang alhamdulillah bisa selesai di juz. Masya Allah, ini luar biasa ya Ustaz. Ya Ustaz nih sengaja kan mengundang Ustaz ke sini supaya bisa menjadi bagian motivasi bagi kita semua. Alhamdulillah tadi sudah banyak hal yang disampaikan sama Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang ngikutin terus Yanmu Official. Ini satu channel di mana itu kita nge-share tentang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, insya Allah. Ya, coba mungkin Musab bilang untuk ini tentang Yanmu Official, boleh? Misalkan apa? Silakan. Dukungannya atau supportnya gimana? Boleh, silakan. Ya, dukungan dari saya mungkin jangan melihat orang yang hebat sebenarnya dari segala acara di YouTube mungkin, tapi lihat isi atau topik yang dibicarakan dalam suatu video tersebut. Masya Allah. Berarti di Yanmu Official gimana nih topiknya nih? Insya Allah manfaat ya. Baik. Musab, jazakumullah, terima kasih. Mudah-mudahan Musab selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, lancar, sukses selalu, dan kita semua mendoakan seluruh santri Deki mungkin memiliki kesempatan yang sama seperti Musab, hafiz 30 juz mungkin. Amin ya Allah, amin. Itu saja teman-teman semuanya ya, teman-teman Yanmu Official, support terus channelnya, mudah-mudahan Yanmu Official bisa konsisten untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Itu saja, terima kasih Musab ya. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.